Audio? Audio masuk. Siap. Yuk. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang tugas kelompok 2 algoritma pemrograman. Sebelum kita berdiskusi, perkenalkan nama saya Mikael Asadil Raif Tarigan. Saya akan berdiskusi di sini bersama Muhammad Zikri Pandu Nareswara, Syahreza Satria Alfat, dan Rafael Jundi. Tapi untuk kesempatan kali ini Rafael Jundi memiliki masalah koneksi sehingga tidak dapat dan agak sulit untuk bergabung dengan diskusi kami. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan lanjut ke soal pertama. Soal pertama dari tracing. Soal dapat dilihat sebagai berikut. Ini soalnya. Yang ditanya adalah hasil dari baris 11 apabila baris 9 B sama dengan 10. Maka hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Yaitu yang A-nya adalah 25, B-nya 10, dan C-nya 9. Baik, untuk selanjutnya program tracing 1 yang pertama itu dibuatlah kamus lokal di mana A, B, C adalah integer. Habis itu habis itu algoritmanya itu pertama kita memanggilkan B dan C, dan kita memanggil function simple calculate. Dengan memanggil function simple calculate itu kita dapat kita bisa mendapatkan hasil dari prosedur tersebut, dan kita akan melakukan output ABC, dan selanjutnya kita menentukan variabel B. Setelah itu kita melakukan kita memanggil lagi prosedur simple calculator, dan kita memprint lagi ABC-nya. Oke, berarti ini kan ini ya, kita dapat hasil A itu dari yang pertama, yaitu 10 tambah B dikurang C. Karena di sini kan nilai B itu kan 10, nilai C-nya masih tetap 5. Maka A-nya itu kan berarti 10 ditambah 10 dikurang 5 ya. Makanya kita dapat hasil 25. Nah, untuk nilai B-nya sesuai apa yang diminta oleh soal, yaitu 10. Dan untuk nilai C-nya yaitu 5 ditambah 9. 5 ditambah 4. Jadi hasilnya adalah 9. Oke. Untuk mendapat ABC, kita mengambil dari prosedur simple calculate. Nah, ada lagi yang ingin menambahkan? Udah cukup sih, Mik. Sudah cukup juga. Oke, udah cukup. Berarti kita dapat lanjut ke soal berikutnya ya. Oke. Untuk soal berikutnya yaitu yang diminta adalah sebagai berikut. Ini yang algoritmanya. Nah, jawabnya itu hasil yang didapatkan dari keempat program berikut adalah sebagai tersebut. Yang pertama adalah 13, yang kedua 4, yang untuk lili 4 dapat 13, untuk stone 4 dapat hasil 4. Untuk lili dalam kurung stone 4 dapat 13, dan untuk stone dalam kurung lili 4 dapat 12. Nah, coba agak di scroll up dulu, Mik. Dimulai dari yang lili itu kan, jadi kita dapat variabel pertamanya, inputannya x itu integer, dan kita bakal dapat output integer juga. Lah, untuk algoritmanya itu dari 2 dikalikan x tambah 5. Ya, gitu bukan, Mik? Ya, betul. Kan? Nah, sedangkan untuk rumus stone sendiri ada lanjutannya dari itu. Ada kamus pertamanya adalah I dan Y yang variabelnya adalah integer. Lalu selanjutnya untuk algoritmanya yaitu dimulai dari 0, terus dari looping 0 tuh dikasih batas x-nya itu sebagai maksimal. Maka
Kenapa hasil di stone 4 adalah 4? Karena hasil maksimal 4 dimulai dari 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Bener nggak, Mik? Oh, betul. Berarti untuk perorangan ya, ada yang mau tambahkan Bang Reza? Mungkin kalau kita mengklik di kasennya looping for itu memberikan kita membuat variabel i di mana i itu dimulai dari 1 dan selanjutnya selama i masih lebih kecil dari x maka akan terus melakukan looping. Setelah melakukan looping i-nya akan ditambah 1 terus, jadi i nggak forever loop gitu. Oh iya. Berarti ini untuk soal kedua sudah jelas ya? Aman, jelas. Aman itu. Oke, berarti kita dapat lanjut ke soal ketiga. Ya. Oke, soal ketiga ini kita mempunyai dua function di sini, yaitu function rows yang inputnya adalah integer dan outputnya diminta integer. Untuk kamusnya i dan y sebagai variabel integer, algoritmanya untuk algoritma di sini y sama dengan 0. Kita melakukan perulangan untuk i yang di sini i-nya sama dengan 1, yaitu lebih kecil dari x. Kita akan melakukan y ditambah i. Nah, untuk returnnya kita dapat return y. Nah, untuk function bubble di sini juga sama. Kita diminta input x integer dengan output integer dengan kamus i dan y sebagai integer. Untuk program algoritmanya yaitu y sama dengan 0. Untuk i yang sama dengan 1 yang akan lebih kecil dari x, maka y adalah y ditambah rows dari i tersebut. Nah, itu returnnya kita dapatkan y. Nah, eksekusi dari subprogram tersebut adalah diminta bubble 4, yaitu dengan apabila kita mengeksekusi bubble 4, kita akan dapat hasil output 4. Apakah ada yang mau menambahkan? Cukup sih, Mik. Kayaknya emang kayak gitu. Hampir sama dengan yang nomor 2 ya buat itunya. Iya, betul. Berarti untuk nomor 3 sudah jelas ya? Jelas. Itu udah skema video. Oke. Lanjut ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 4. Di sini di nomor 4 kita punya program yang bernama program kecil. Nah, ini untuk main programnya kita mempunyai kamusnya adalah variabel a sebagai integer. Untuk algoritma programnya a sama dengan 10. Kita diminta menjalankan function proc b di sini dengan dua parameter, yaitu a, dan di printnya adalah a yang di print. Nah, untuk prosedur proc b-nya berarti karena di sini ada 2 parameter, kita akan masukkan 2 parameter yang itu integer dan outputnya akan menjadi integer juga. Untuk soal pertama, karena dia tidak ada output, maka tidak ada keluaran, hanya program yang berjalan. Untuk nomor 2-nya, dia diminta yang masuk adalah b dan c, yaitu sebagai integer, outputnya adalah c. Nah, jika kita masukkan output adalah c, maka keluar hasil 30. Itu untuk nomor kedua. Untuk nomor ketiga, diminta input b dan input c sebagai integer, dan output yang diminta adalah b sebagai integer. Yaitu jika kita masukkan b dan c, maka hasilnya akan menjadi 20. Terus selanjutnya, kalau yang terakhir yaitu adalah b dan c sebagai integer, yaitu untuk input dan juga output. Nah, apabila input dan outputnya dimasukkan, maka di print dua-duanya akan keluar b dan c, yaitu 20 dan 30 sebagai outputnya. Apakah ada yang menambahkan? Udah sih, Mik. Aman. Ya udah. Jika seperti itu, terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kami. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.